Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 652. Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya pertempuran antara tentara W dan tentara bulu hitam saat ini dimenangkan oleh tentara W. Dan komandan dari tentara bulu hitam pun sudah dihabisi oleh Lusu dan arwahnya diambil oleh Xiaoyu. Setelah beberapa saat kemudian, di sini terlihat Xiaoyu tengah berkonsentrasi untuk mencari informasi sesuatu. Lantas Lusu pun kemudian mendekat ke arah Xiaoyu dan bertanya, "Hei Xiaoyu, kemampuanmu untuk melihat ingatan sangatlah cocok dengan kemampuan penyamaranku. Di masa depan, kamu tidak perlu khawatir, dan saya selalu konsisten di depan dan di belakang." Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Dia tak harus khawatir karena di sini kombinasinya akan selalu berhasil. Ucap Lusu mengatakan itu. Saat ini Xiaoyu tengah berkonsentrasi melihat informasi dari roh milik peringkat pertama Komandan Tentara Bulu Hitam. Tak lama setelah itu, di sini Xiaoyu pun nampak terdiam sejenak. Setelah itu dia mengatakan sesuatu kepada Lusu sambil memberikan informasi. "Hei, tidak ada gunanya, tidak khawatir, Anda akan selalu berguling karena alasan lain." Ucap Xiaoyu meremehkan Lusu yang selalu gagal dalam menjalankan strategi. "Pasti mungkin sama seperti kali ini dan seterusnya," ucapnya. Di sini nampaknya Lusu pun meringis dan tersenyum. Ia pun sambil batuk dan berkata, "Hei, jangan bicarakan hal seperti itu. Aku sangatlah malu kepadamu." Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Di sini tak lama setelah itu, Xiaoyu pun mengatakan sesuatu tentang kemampuan rohnya. Karena di sini kekuatan rohnya telah meningkat drastis, melebihi apa yang ia bayangkan, bahkan melebihi peringkat pertama. Tapi dia tidak tahu apakah dia akan masuk ke alam master atau grandmaster. Sambil cemberut, Xiaoyu pun mengatakan sesuatu kepada Lusu. Kekuatannya jauh melampaui level A. Tetapi tidak ada tanda-tanda dia akan menerobos kembali ke peringkat Grandmaster. Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Xiaoyu pun menginginkan bahwasanya roh-rohnya bisa naik ke peringkat selanjutnya. Atau mereka setara dengan Grandmaster. Mungkin itu salah kuat. Lusu nampaknya pun berpikir sesuatu, bagaimana mungkin nanti jika roh milik Xiaoyu mampu ke peringkat selanjutnya. Nampaknya kemudian Lusu pun berpikir. Tak lama setelah itu dia pun berkata kepada Xiaoyu, "Tampaknya jika Anda ingin mereka terus berpromosi atau dipromosikan, harus dipublikasikan untuk membunuh guru dan menjarah kekuatan hukum mereka." Ucap Lusu mengatakan, di sini Xiaoyu harus menjarah kekuatan mereka dan mengambil semua roh atau roh peringkat guru atau Grandmaster. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya di sini Lusu pun ingin Xiaoyu memberikan informasi terkait peringkat pertama yang ia bunuh tadi. "Hei, ngomong-ngomong, apakah ada informasi yang berguna dalam ingatan Master kelas 1 yang saya bunuh tadi?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun terus berkonsentrasi. Tak lama setelah itu, dia pun lantas berkata bahwasanya ada lorong luar angkasa 100 meter tak jauh dari sini. "Hei, nah, saluran luar angkasa di Shizoudan. Winsei lebih dari 100 mil. Jauhnya dari kita," ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lusu. Tak lama setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwasanya di sini lorong luar angkasa menuju bumi belum dibuka sama sekali. Sempat dibuka dan ternyata tentara bulu hitam pun kalah melawan Yeting dan Siswa Engine. Itu berada di chapter yang sebelumnya. Tapi di sini Xiaoyu pun sudah memperlihatkan bahwasanya lorong luar angkasa juga belum dibuka saat ini. Ia pun mengatakan itu kepada Lusu. Tak hanya itu, ingat dari sang master atau komandan tentara bulu hitam tersebut nampaknya memiliki banyak selir. Lebih dari 30 selir yang ada di dalam ingatan orang tersebut. Xiaoyu pun lantas berkata, apa ini? Aku ingin pergi." Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Xiaoyu pun tak ingin mengatakan, tapi Lusu sebenarnya juga ingin tahu kelihatannya. Tak lama setelah itu Xiaoyu pun membentak Lusu, "Anjir, kenapa orang ini sangat aneh?"
Orang ini sebenarnya memiliki lebih dari 30 selir, ucap Xiaoyu mengatakan itu sambil marah-marah kepada Lu Su. Lu Su yang mengetahui bahwasanya di sana mungkin bayangannya selir yang cantik-cantik. Lantas ia mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Hei, oke, hentikan. Jangan bicarakan hal semacam ini. Mari kita bicarakan tentang Feng Yuan. Apa yang terjadi di sana? Apakah saluran luar angkasa bisa terbuka atau saat ini tengah terbuka? Ucap Lu Su mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Ia mengatakan bahwasanya mungkinkah saluran luar angkasa saat ini tengah dibuka? Dan bisa saja dia akan kembali ke bumi saat ini juga. Meskipun jaraknya 100 km atau 100 mil jauhnya. Beberapa saat kemudian Xiaoyu pun terdiam. Ia pun lantas berkata kepada Lu Su, saya tidak mengatakannya dalam ingatan ini, tetapi kami benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan. Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lu Su. Ia mengatakan bahwasanya ia harus hati-hati di masa depan. Mungkinkah seseorang yang kuat ada di sana? Di sini Xiaoyu pun menceritakan lagi bayangan orang tersebut bahwa di sana telah ada seseorang yang sangat kuat. Di Wanse bisa disebut sebagai tempat yang sangat dijaga ketat. Tidak hanya ada pegunungan atau pasukan yang kuat, tetapi juga ada seseorang yang sangat hebat. Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya ingatan dari orang tersebut pun kelihatannya ada Duan Muhuanzi dan orang-orang kuat di bawah naungan Duan Muhuanzi yang tengah menunggu mereka semua. Tak lama setelah Xiaoyu memberikan informasi tersebut, nampaknya di barak tersebut banyak sekali tentara bulu hitam yang tengah berjaga. Bahkan di sana ada Duan Muhuanzi sendiri yang tengah berjaga di tempat tersebut. Sepertinya mereka pun tengah menunggu ketika lorong luar angkasa tengah dibuka kembali dan mereka akan menyerang bumi. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu pun mengatakan lagi sambil bercerita bahwasanya di sana sudah ada 3 Grandmaster yang menunggu mereka semua. Xiaoyu pun berkata Duan Muhuanzi dan 2 guru agung yang mungkin juga ditempatkan di tempat tersebut. Tampak di sini tempat tersebut tengah dijaga juga oleh Duan Muhuanzi sendiri dan juga 2 orang guru atau Grandmaster. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Lu Su, nampaknya di sini Xiaoyu pun kemudian menyampaikan kembali kepada Lu Su bahwasanya itu mungkin sangat berbahaya jika tidak merancang strategi yang sangat menarik. Lu Su ketika mendengar hal tersebut lantas ia berkata, apa akan sedikit rumit jika Duan Muhuanzi sendiri ada di sana? Ucap Lu Su mengatakan itu. Saya rasa tidak apa-apa bagi Zhang Weiyu dan yang lainnya untuk membunuh 1 atau 2 Grandmaster dengan saya mengenakan helm atau baju besi. Tetapi 3 adalah sedikit rasa yang sangat menegangkan. Sebenarnya di sini Lu Su pun panik jika harus menghadapi Duan Muhuanzi secara langsung, atau bahkan ia harus menghadapi 3 Grandmaster. Mungkin 1 atau 2 saja dia bisa melakukan bersama tentara Wu yang lain, atau tentara Kaisar Surga yang telah dibekali dengan kekuatan peringkat pertama saat ini di bawah naungan Lu Su. Tapi jika harus 3 dan itu ada Duan Muhuanzi, maka dia akan keberatan. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun nampaknya berkata kembali bahwasanya dia harus menunggu atau tunggu sampai saluran luar angkasa memang benar terhubung. Mari kita lihat apakah kita bisa bergabung dengan Nieting yang ada di bumi. Orang itu pasti bisa memenangkan pertandingan jika harus bertempur melawan Duan Muhuanzi. Ucap Lu Su sangat ketar-ketir. Ia mengharapkan bahwasanya yang menghadapi Duan Muhuanzi adalah Nieting saja dan bukan Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu pun mengatakan bahwasanya tindakan Lu Su itu sangatlah benar. Saya pikir itu berhasil. Hanya 1 orang jenius di antara 6 miliar orang di planet kita yang kita tempati dahulu. Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lu Su. Maksudnya di sini Nieting pasti akan bisa menghajar Duan Muhuanzi secara membabi buta karena tingkat kemampuannya saat ini setara dengan Grandmaster atau mungkin setara lebih dari itu.
Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lu Su pun terlihat murung. Meskipun ia setuju dengan perkataan Xiaoyu, tapi dia terasa sangat sedih. Ia pun kemudian menggambar dirinya dalam tanah sambil bengong. Ia pun berkata, meskipun saya pribadi setuju dengan apa yang dikatakan Xiaoyu, mungkin ini adalah salah satu kekecewaan Lu Su, karena mungkin dia belum mencapai peringkat Grandmaster. Tak lama setelah itu Lu Su pun berkata kembali, tapi kenapa aku jadi canggung setelah mendengar perkataan atau Xiaoyu memuji kekuatan Niantic? Mungkin itu akan mengecewakan, ucap Lu Su dalam hatinya, dan dia juga sangat bingung. Karena mungkin Niantic memang sekuat itu. Tak lama setelah itu, setelah ia murung, ia pun lantas bergegas dan bersiap dengan semangat 45. Baiklah, karena kita ingin menginjak di tempat, maka masalah baru akan datang. Apakah ada waktu pembuktian atau pembukaan khusus untuk saluran luar angkasa? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Xiaoyu. Ia mengatakan bahwasanya apakah ada informasi terkait dengan kapan pembukaan lorong luar angkasa tersebut. Dengan semangat Lu Su mengatakan itu kepada Xiaoyu. Tapi di sini Xiaoyu pun mengatakan sesuatu yang aneh. Dan dia kemudian mengemplak Lu Su. Bak, apa yang kau katakan? Jangan bermimpi. Orang-orang tentara bulu hitam tidak dapat mengetahui hukum pembukaan. Mereka hanya tahu bahwa mereka pasti akan membukanya dalam waktu bulan ini. Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lu Su. Karena informasi yang didapat tidak terlalu detail, di sini kelihatannya Lu Su kena tampol oleh Xiaoyu. Bang, Lu Su pun tak bisa mengatakan apapun. Dia hanya kesakitan karena Xiaoyu menampol kepalanya. Wadidaw, wise. Beberapa saat kemudian di sini Xiaoyu pun memberitahukan lagi terkait dengan lorong luar angkasa dan semua hal tentang informasi tersebut. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa rencanamu? Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lu Su. Lu Su pun hanya mencucu dan dia berkata, sejujurnya saya kebetulan punya rencana yang sangat jitu. Selanjutnya mari berpura-pura menjadi tentara bulu hitam di sini dan menunggu untuk menyerahkan pasukan mereka yang lain ke tempat musuh tersebut. Ucap Lu Su mengatakan rencana itu kepada Xiaoyu. Tapi kemungkinan di sini Xiaoyu tidak memikirkan rencana Lu Su akan berhasil. Tapi semoga saja. Tak lama setelah itu, Xiaoyu pun mengatakan sesuatu kepada Lu Su. Ia pun mendengar langkah dari jejak kuda. Nah, itu saja untuk saat ini. Apa? Ucap Lu Su yang sangat kebingungan karena saat ini mulutnya ditutup oleh Xiaoyu. Xiaoyu pun tercengang karena melihat sesuatu di sana karena ada aura yang sangat aneh. Beberapa saat kemudian ternyata di sini ada banyak sekali tentara bulu hitam yang lewat di sana. Tak lama setelah itu, salah satu dari tentara bulu hitam itu ingin menyampaikan informasi bahwa mereka harus kembali ke camp utama, yakni camp yang ada di Wanse. Mereka pun menyetir dan berkendara satu demi satu. Wohoi! Duduk. Reverse flag benar-benar berfungsi. Semua orang mendengarkan perintah tersebut dan segera mulai membersihkan camp. Nampak Xiaoyu pun mengetahui bahwasanya di sini ada seseorang yang datang. Dan Xiaoyu mengatakan bahwasanya mereka harus dibersihkan. Setelah pertempuran terjadi dan mayat-mayat bergelimpangan, di sini Xiaoyu ingin segera membersihkan agar ketika tentara bulu hitam yang datang, mereka tidak akan curiga dengan Lu Su dan juga Xiaoyu. Karena saat ini mereka tengah menyamar. Lantas Xiaoyu pun berkata, jangan khawatir tentang mayat di tanah. Saya akan berurusan dengan mereka nanti. Ucap ikan kecil kepada semua orang yang ada di sana. Dan tidak memikirkan mayat-mayat yang telah bergelimpangan. Seseorang pun di sana dari tentara Wei berkata, Raja ikan kecil yang sangat baik. Ini mungkin pekerjaan yang sangat memberatkan. Tak lama beberapa saat kemudian di sini Lu Su pun sangat tercengang melihat kekuatan yang dilakukan oleh Xiaoyu. Dengan sekali hempas, bam! Seketika mayat-mayat itu hilang dan ditelan oleh bumi dan terlihat sangat bersih di barak tersebut. Sampai-sampai Lu Su pun bingung kenapa Xiaoyu dengan cepat mengerjakan pekerjaan tersebut.
karena di sini tempat itu sangatlah bersih dan mengkilap. Lantas Xiaoyu pun sangat tersenyum dan bahagia. Lu Su berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, meskipun pintu kita memang akan ada di sini secara permanen di masa depan, tidak perlu terburu-buru untuk membersihkan mayat-mayat tersebut." Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun hanya mengangguk dan berkata, "Tunggu sampai Anda tahu." Ucapnya Xiaoyu kepada Lu Su, karena di sini Xiaoyu sudah mengetahui akan ada musuh-musuh yang datang ke sini. Beberapa saat kemudian, tentara bulu hitam pun datang untuk mengunjungi barak tersebut. Lantas mereka pun memberikan sebuah gulungan untuk diberikan kepada sang komandan, dan komandan diharapkan untuk pergi bersama mereka dengan segera. Lantas ia pun mengatakan sambil memberikan gulungan tersebut, Panglima memerintahkan seluruh pasukan untuk segera pergi ke Wanse, dan mereka harus tiba dalam 1 jam atau 1 hari tanpa panduan apapun. Ucap dari salah satu tentara bulu hitam itu yang telah melaporkan sesuatu kepada tentara bulu hitam yang ada di camp tersebut. Karena saat itu tentara bulu hitam telah lenyap dan sebagian telah diungsikan, maka di sini tengah ada Lu Su dan juga tentara Wei yang sama sebagai tentara bulu hitam. Ia pun kemudian mengambil gulungan tersebut dan membacanya, karena mungkin ini adalah perintah yang sangat penting. Tak lama setelah itu, Lu Su pun berkata dalam hatinya sambil memikirkan sesuatu. Tentara bulu hitam tiba-tiba mengirim seluruh pasukan ke 10.000 ular atau di Wanse. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Mungkinkah saluran luar angkasa akan terbuka kembali? Ucap Lu Su dalam hatinya, memikirkan mungkin saja saluran luar angkasa akan dibuka kembali dan dia akan kembali ke bumi dan bisa makan ramen atau makan sup. Oke, enak sekali pasti. Setelah Lu Su memikirkan hal tersebut, nampaknya tentara bulu hitam yang kemudian memberikan gulungan tersebut pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat Lu Su. Ayo, bus, tapi sebelum mereka berhasil untuk kabur, di sini Lu Su mengatakan sesuatu kepada mereka untuk berhenti. "Hai, tunggu sebentar," ucap Lu Su mengatakan itu kepada mereka. Tak lama setelah itu, mereka pun kemudian mengerem kuda tersebut dan berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Mereka pun tercengang ketika mereka pun disuruh berhenti di barak tersebut. Tak lama setelah itu, di sini tentara bulu hitam yang lain pun menoleh dan berkata kepada tentara Wei yang ada di sana, atau lebih tepatnya samaran dari tentara bulu hitam. Lantas salah satu dari tentara bulu hitam itu mengatakan, "Hei, apa masalahnya? Jika Anda melewatkan bisnis kami, Anda tidak mampu untuk membelinya." Ucap dari orang tersebut kepada Lu Su dan orang-orang yang lain. Nampaknya di sini orang tersebut tidak mengetahui bahwasanya telah ada pembantaian di camp tersebut, dan saat ini telah Lu Su yang menjadi ketuanya atau komandannya. Tak lama setelah itu orang tersebut dikejutkan oleh kekuatan Lu Su yang membabi buta. Tanpa energi spiritual berada di tubuh Lu Su dan menyelimutinya. Bahkan orang-orang yang lain di belakang Lu Su juga seperti itu. Mereka pun terbang dan nampaknya mereka adalah peringkat pertama semuanya. Dengan wajah garang, di sini orang tersebut pun lantas panik. "Wah, bagaimana mungkin orang segarang itu? Aku akan pergi," ucap dari tentara bulu hitam tersebut dan ingin bergegas pergi ke tempat yang sudah ditetapkan oleh tentara bulu hitam. Tapi tak disangka tak dinyana, di sini orang tersebut pun tak mampu untuk kabur. Dan semua orang dihabisi oleh Lu Su dengan seketika. Bas, maka sudah dipastikan orang itu akan meninggoy dan tak tersisa apapun, atau dilenyapkan oleh Xiaoyu ke dalam tanah atau dikubur langsung hidup-hidup. Mimin juga tidak tahu karena pertempurannya sangat seru. Setelah aksi kocak tersebut, di sini nampaknya Lu Su pun sangat bermain-main dengan mereka. Dan Xiaoyu mengatakan itu adalah tindakan yang spesial. "Sepertinya rencanamu telah berubah."
Ucap Xiaoyu mengatakan itu dan memberikan jempolnya kepada Lusu. Hei Lusu, sepertinya diharapkan darimu. Ucap Xiaoyu yang saat ini tengah memuji tindakan Lusu atau strategi yang dilakukan oleh Lusu terus berubah-ubah. Di sini Lusu pun hanya memikirkan sesuatu. Waduh, ia pun menangis dan berpikir, meskipun bagus tidak harus menunggu, tapi kenapa aku sangat sedih? Ucap Lusu dalam hatinya. Tak lama setelah itu di sini tentara bulu hitam tersebut pun dibereskan oleh tentara Wei yang lain. Dan di sana Xiaoyu pun tersenyum kepada Lusu yang saat ini menangis karena rencananya telah gagal kembali. Hahaha. Gagal lagi. Mungkin itu pas untuk rencana Lusu. Tapi Lusu memanglah kuat. Oke, Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Beberapa jam kemudian kita pun diperlihatkan di tempat yang telah disiapkan oleh tentara bulu hitam untuk berkumpul. Atau di Wanse, kalau di sini disebutkan sebagai 10.000 ular atau tempat yang sangat berbahaya. Langsung saja, Mimin akan lanjut menceritakannya. Di sini nampaknya semua orang dari tentara bulu hitam pun bersiap untuk menunggu orang-orang yang datang kepada mereka sambil mengumpulkan kekuatan dan akan menyerang bumi. Di sini mereka berkumpul di sana dan tidak ada seseorang pun yang bisa masuk kecuali tentara bulu hitam. Bahkan semua hal akan dibinasakan. Bahkan di sini orang-orang yang berjaga pun dengan kekuatan yang sangat maksimal. Mereka pun dipersenjatai kekuatan yang sangat unik, yakni senjata busur panah. Dan siapapun yang akan lewat di sana pasti akan dihadang oleh mereka dan tidak akan bisa kabur lagi atau kembali ke tempat asalnya. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan di sana tengah ada bebatuan yang kemudian dijaga ketat oleh tentara bulu hitam. Tapi di sini tikus milik dari anggota Little Fury pun datang ke sana. Sebenarnya mereka pun datang ke sini untuk mencari informasi secara mendalam. Karena sebelumnya di sini Xiaoyu tengah mengetahui bahwasanya lorong luar angkasa mungkin saja akan dibuka dalam bulan ini, maka mereka menyuruh Little Fury dan tikus-tikusnya untuk mencari informasi yang sangat detail dan sempurna. Kiki, aku sudah sampai di sini. Kiki, aku akan cari informasi. Wuhihi. Tak lama setelah itu di sini nampaknya tentara bulu hitam itu tahu bahwasanya ada sesuatu yang datang ke sana. Tak lama setelah itu salah satu dari tentara bulu hitam pun melancarkan serangannya kepada tikus tersebut. Cus. Bam! Ledakan pun terjadi di sana. Bahkan tikus itu mungkin saja terkena. Bam! Lantas kemudian seseorang pun datang ke sana dan mengatakan sesuatu kepada teman-teman yang lain. Bahwasanya tidak ada yang boleh masuk ke tempat tersebut. Bahkan itu adalah seorang tikus sekalipun. Hei, perhatikan baik-baik. Ada perintah dari atas. Kecuali orang kita sendiri. Tidak ada barang atau orang yang boleh masuk ke tempat tersebut. Ucap orang tersebut mengatakan sambil mengangkat tikus tersebut. Tapi kelihatannya di sini tikus itu tidak mati karena memang tidak ada bekas darah yang bercucuran di sana. Tapi di sini lantas tentara bulu hitam itu mengingatkan kepada teman-temannya bahwasanya tidak ada boleh orang yang masuk ke tempat tersebut. Kecuali tentara bulu hitam itu sendiri. Mendengar perkataan itu, lantas kemudian mereka semua pun mengatakan bahwasanya ia akan mengatakan tidak akan boleh semua orang atau seseorang masuk ke tempat tersebut, bahkan tikus sekalipun. Lantas orang tersebut pun kemudian membuang tikus itu. Bas! Tikus itu pun terlempar dan terpelanting di sana. Bas! Tapi di sini untung saja tikus itu tak mati karena memang dia berhasil untuk menghindari serangan tersebut. Ia pun mengatakan ini sangat berbahaya dan mungkin saja dia akan kena. Kalau dia berhasil kena, dia akan meninggoy di tempat tersebut. Tak lama setelah itu kita pun kembali diperlihatkan di Wanse.
yakni penjagaan di sini telah terlalu ketat. Bahkan di sini tikus tersebut pun berhasil untuk kabur. Karena di sini dia tidak mati, maka dia memikirkan sesuatu akan menyampaikan informasi itu kepada Xiaoyu dan juga Lusu atau si bosnya yakni Little Fury. Tapi tidak ada cara untuk melanjutkannya, maka aku akan kembali dan tidak akan melanjutkan kembali. Ucap tikus itu bersiap untuk kembali memberikan informasi kepada Lusu dan juga Xiaoyu bahwa mereka tidak berhasil untuk menembus hal tersebut. Lantas keesokan harinya kita diperlihatkan di sini tengah ada Xiaoyu, Little Fury dan juga orang-orang yang lain yang bersiap untuk pergi ke Wanse. Kiki. Di sini nampaknya Little Fury sudah ada di sana dan Xiaoyu pun berkata, gelombang tikus dihentikan di Wanse dan tidak ada cara untuk terus menyelidiki keberadaan Duan Muquanshi dan dua Grandmaster yang lainnya. Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lusu dan orang-orang yang lain yang bersiap untuk pergi ke Wanse. Tak lama setelah itu, di sini nampak Lusu yang kemudian berganti baju, layaknya seorang komandan tentara bulu hitam yang kemarin. Tak lupa dia akan menggunakan topeng alaminya yang bisa berganti wajah. Dia pun mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Hei ikan kecil, hari ini kita harus bergerak. Anda meminta Roh Anthony perempuan untuk bersembunyi di bawah tanah dengan arus tikus dan menunggu perintah. Ucap Lusu mengatakan itu bahwasanya di sini Roh Anthony juga harus ikut bertarung dan dia harus menunggu di bawah tanah. Ketika Lusu mengatakan penyerangan, maka Roh Anthony sudah bisa bergegas untuk pergi untuk bertempur. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Tak lama setelah itu Lusu pun mengatakan lagi, serahkan sisanya kepada kita, yakni semua manusia. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Di sini Lusu pun akan berjalan menggunakan kuda. Mungkin waktu 1 hari itu cukup untuk mengendarai kuda. Karena kuda-kuda di sini lajunya cukup cepat ketimbang kuda-kuda yang ada di bumi. Mimin mengetahui hal ini karena Mimin membaca novelnya. Karena novelnya beralur seperti itu, maka di sini Mimin akan menceritakan seperti itu. Tak lama setelah Lusu pun sudah menyiapkan baju-bajunya dan perlengkapan mereka. Segera mungkin tentara WoW yang lain dikatakan bahwasanya mereka harus bergegas untuk pergi ke Wanse. Ayo kita semua pergi ke Wanse. Ucap Lusu mengatakan itu kepada semua bawahannya. Di sini Lusu pun bergegas untuk pergi ke Wanse bersama tentara bulu hitam yang lainnya. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan di Wanse. Tengah ada di sini komplotan dari tentara bulu hitam yang berjaga untuk menunggu orang-orang yang datang untuk pergi ke sana. Karena itu adalah sebuah perintah, maka di sini tentara bulu hitam akan berkumpul di tempat tersebut. Siapa yang datang? Ucap dari seseorang di sana. Mungkin itu adalah salah satu dari komandannya. Dia pun mengatakan lagi, hei pelan-pelan dan berhentilah di sini. Ucap dari orang tersebut mengatakan bahwasanya mereka harus berhenti. Nampaknya di sini Lusu dan tentara W yang lain yang menyamar menjadi tentara bulu hitam sudah sampai di tempat tersebut. Karena kecepatan dari kuda milik Lusu itu melebihi apa yang mereka bayangkan, dan di sini Lusu sudah sampai di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun mengatakan sesuatu kepada mereka bahwa mereka adalah tentara bulu hitam yang sudah sampai dan kemarin telah diutus atau diberi gulungan untuk sampai di tempat ini. Puspas. Mereka pun nampaknya kemudian berhenti. Dan di sini kelihatan bahwasanya Lusu sudah memakai topengnya dan menyamar sebagai komandan dari tentara bulu hitam. Tak lama setelah itu Lusu pun tersenyum. Ia pun kemudian membuka tudungnya dan dia mengatakan sesuatu kepada penjaga dari tentara bulu hitam tersebut. Sambil memberikan rencananya, dia pun berkata bahwasanya dia dari kelompok tentara bulu hitam. Hei, segel jimat harimau ada di sini. Ucap Lusu mengatakan itu kepada penjaga tentara bulu hitam. Lantas Lusu pun berkata lagi, hei, batalion harimau dan macan tutul dari tentara bulu hitam datang untuk bergabung dengan
kalian semua. Ucap Lusu memberikan rencananya, bahwasanya itu adalah rencana yang dia bawa. Dan dia akan bisa masuk ke tempat tentara bulu hitam tersebut. Setelah Lusu memberikan rencana tersebut, maka dipastikan mereka akan dapat masuk ke tempat tersebut. Dan mungkinkah apa yang terjadi? Apakah baku hantam akan dilancarkan oleh Lusu ketika ada 3 Grandmaster yang ada di sana? Atau mungkin Lusu akan babak belur dihajar oleh mereka semua? Yang tahu bisa langsung komen di bawah. Atau kalian bisa komen-komen yang lucu-lucu. Atau juga bisa menebak bahwasanya Lusu akan kalah. Dan terima kasih, semoga terhibur dan selamat menonton. Jangan lupa minuman dan juga cemilannya. Terima kasih ya.